Berlomba-lomba mendulang amal dengan berkurban di Hari Raya Idul Adha dilakukan oleh sejumlah selebriti kita. Bahkan Ivan Gunawan tak cuma berkurban di Indonesia, tetapi juga berkurban di negara Uganda, Afrika, tempat dirinya membangun masjid. Sementara presenter Irfan Hakim tak jadi mengorbankan sapinya yang bernama Janoko karena masih terlalu muda. Lalu mengapa Irfan seolah sulit melepas kepergian Condro Simo, Niki, dan Bomber, 3 sapi yang dikurbankannya pada hari kedua Lebaran Idul Adha? Benarkah Ustadz Dery Sulaiman menerima kurban dari pengacara Hotman Paris dan sejumlah pesohor non-muslim lainnya? Sebelum menyimak tayangannya, izinkan saya, Dona Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama hanya di RCTI. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha dijadikan momentum bagi sederet selebriti yang tak bisa melaksanakan ibadah haji untuk mendulang pahala dan beramal dengan melaksanakan ibadah kurban. Dan lain selebriti, lain pula hewan yang dikurbankan serta bagaimana mereka memperlakukan hewan kurban miliknya. Seperti Ivan Gunawan, Irfan Hakim, Ustadz Dery Sulaiman, serta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Oke, assalamualaikum semuanya teman-teman media. Selamat datang di yayasan aku. Kalau misalnya kemarin kalian sempat datang ke sini, progresnya belum sejauh ini ya. Sekarang bangunan yang sebelah kiri, asrama buat putranya sudah mulai jadi. Saya hari ini sini juga sama Pak Ustadz pembimbing yang ada di sini dan bersama dengan para pemenang Miss Mega Bintang Indonesia. Saya sengaja mengajak mereka semua ada di sini untuk bisa belajar, berbagi, dan mereka juga punya wadah untuk kebaikan. Jadi ini yayasan yang Kak Igun bangun. Jadi kalau kalian punya rezeki berapapun, kirimkan ke sini. Mantap? Nah, jadi hari ini bersama dengan anak-anak yang ada di sini kita mau berkurban. Aku ngeliatin aja ya. Iya. Aku nggak usah ikut-ikut ya. Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Igun memilih berkurban sapi dengan berat lebih dari 1 ton di rumah tahfiz Quran yang tengah dibangunnya. Meski rumah tahfiznya belum dibangun sempurna, namun Igun bersyukur kali ini dirinya bisa merayakan Hari Raya Idul Adha bersama para santri. Lantas mengapa Ivan tak turun langsung untuk memotong hewan kurban miliknya? Nggak usah dah, saya mendingan motong kain aja ya. Saya motong kain lebih tepatnya, terus saya motong buah ya, daripada karena gini ya, berkurban ini kan nggak sembarangan ya gitu. Terkadang kita aja kayak mau makan kan makanannya harus halal. Kenapa makanannya harus halal? Karena dari motongnya pun juga sudah halal. Takutnya saya tidak mencukupi ilmu saya untuk memotong sapi itu ya kan. Jadi alhasil mendingan yang memang sudah biasa saja. Igun rupanya sengaja memilih berkurban di rumah tahfiz Quran miliknya lantaran dirinya ingin lebih akrab dengan para santri. Igun bahagia melihat senyuman para santri dan warga sekitar yang mendapat daging kurban. Tak hanya di Indonesia, Igun rupanya juga berkurban di Uganda. Kabarnya Igun memang selalu rutin mengorbankan sapi untuk masyarakat di sana. Apalagi di sana juga berdiri sebuah masjid yang dibangunnya. Igun berharap sapi yang dia kurbankan di sana bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat di sana yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Kita tahun ini bukan hanya berkurban di sini, tapi kita berkurban juga di Uganda. Kita di sana juga potong 2 sapi, alhamdulillah. Sama halnya dengan Igun, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga berkurban seekor sapi yang pastinya sangat spesial. Bahkan demi mendapatkan sapi yang diinginkan, pasangan ini turun langsung saat membelinya. Ya, Lesti dan Bilar pun memberi nama sapinya Spider-Man. Lantas benarkah sebelum sapinya disembelih, Bilar sempat pamitan dan menenangkan Spider-Man? Kemarin sih saya nitip ya, jadi nggak banyak untuk proses
termasuk cepat lah. Maksudnya kita beli sapi ke kandangnya, kemudian kita diurus, kebetulan kakak saya ngurus kan kemarin. Syukurnya pas begitu kita datang ke sana, meskipun lumayan agak gede sapi, tapi dia nggak banyak ngelawan gitu, nggak banyak berontak. Kayaknya dia memang udah ikhlas, udah redo gitu untuk siap dikorbankan gitu. Ya, hati Lesti dan Bilar memang sempat dilanda rasa sedih lantaran rencananya tahun ini keduanya akan melaksanakan ibadah haji. Lantaran ada sesuatu hal Lesti dan Bilar batal untuk menunaikan rukun Islam kelima. Namun ayah satu anak ini mencoba ikhlas dan memilih mencari pahala dengan berkurban di Jakarta. Bilar dan Lesti memang rutin tiap tahun untuk berkurban. Namun tahun ini keduanya memang hanya berkurban satu sapi. Ya pasti lah, yang namanya rencana niat baik untuk berhaji itu pasti ada. Cuma memang momentumnya belum tepat. Kemarin kita memang ada miss di 2022. Saat itu kita diundang sih, lebih tepatnya diundang Dubes Arab, tapi memang ada miss sampai dan akhirnya kita batal ke haji, batal untuk haji ya. Tapi ya itu qadarullah ya, memang mungkin belum saatnya. Tapi ya mudah-mudahan kalau memang sudah waktunya, insya Allah kita dapat kesempatan untuk berhaji sekeluarga tahun depan. Sama halnya dengan Igun dan Bilar, Irfan Hakim pun juga berkurban 4 sapi di tahun ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Irfan pun hunting langsung sapi-sapi yang akan dikurbankan. Dan tentu saja sapi-sapi yang dikurbankan Irfan adalah sapi dengan jenis limosin dengan ukuran jumbo dan kualitas terbaik. Intinya sih kita tuh berkurban tuh harus yang terbaik, dan kalau semakin besar ya semakin banyak juga yang bisa merasakan indahnya Idul Adha, salah satunya merasakan daging kurbannya gitu. Jadi semakin besar menurut aku sih semakin banyak juga yang merasakan. Alhamdulillah. Ya, Niki, Condrosimo, Janoko, dan Bomber adalah keempat sapi Irfan yang semula akan dikurbankan. Dan dari keempat sapi yang dikurbankan Irfan, Janoko rupanya batal untuk disembelih di hari kedua Idul Adha. Lantas benarkah lantaran usia Janoko yang masih muda membuat Janoko belum layak untuk disembelih? Tapi yang tahun ini kamu belum. Kayaknya sih Janoko kan akan pelihara berarti 1 tahun tuh pelihara sapi, apalagi sapi jumbo itu sangat-sangat tidak mudah. Jadi Janoko 1 tahun ke depan, dan belum lagi insya Allah akan ada sapi-sapi lainnya juga, persiapan untuk tahun depan insya Allah. Sebagai pecinta hewan, Irfan seolah memiliki kedekatan dengan sapi-sapi yang akan dikurbankan. Ayah 5 anak ini bahkan begitu tulus merawat sapi-sapinya. Dan saking sayangnya Irfan masih begitu sulit merelakan Condrosimo untuk dikurbankan. Air mata Irfan pun mengalir saat Condrosimo disembelih. Makasih udah bikin bahagia semua orang ya. Iya. 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 Iya tuh. Iya. Terutama yang mendebarkan adalah ketika proses penyembelihan Condrosimo, karena kan badan tuh besar banget dan timnya juga udah profesional, tapi kan tetap namanya binatang bisa terjadi apapun. Sudah di posisinya, lubangnya pas di leher dia, tanduknya juga udah nancep di pelepak ya itu gedebok pisang. Dia ya udah gitu diam. Ya udah lancar banget. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman juga memanfaatkan momen Idul Adha dengan mengorbankan beberapa ekor sapi dan kambing dengan bobot hampir setengah ton. Ustadz Dery pun menitipkan sapinya di masjid dekat rumahnya di kawasan Cibubur. Ya, jika banyak orang sulit untuk berkurban lantaran tak memiliki uang, namun bagi Ustadz Dery itu hanyalah alasan. Kalau memang memiliki niat untuk berkurban, pasti akan terlaksana. Lantas seperti apa Ustadz Dery memaknai Idul Adha? Jadi kalau saja Nabi Ibrahim AS mampu mengorbankan anaknya, kenapa kita nggak mampu mengorbankan kambing kita? Yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, sebetulnya ada ancaman dalam Islam sebetulnya. Ya, jangan kalian dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Ya, jadi nggak boleh ya orang yang sengaja tidak berkorban, pura-pura miskin, padahal mampu. Allah Maha tahu apa yang kalian sembunyikan.
Jika biasanya berkurban di Hari Raya Idul Adha adalah menjadi hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu, namun nyatanya banyak umat non-muslim juga ingin berpartisipasi dan ikut berkurban. Seperti pengacara kondang Hotman Paris yang juga ikut berkurban seekor sapi dan menitipkan kepada Ustadz Dery untuk nantinya dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Lantas bolehkah orang non-muslim ikut berkurban? Benarkah selain Hotman ada sederet publik figur non-muslim yang juga menitipkan hewan kurban ke Ustadz Dery? Tapi ada beberapa ekor sapi kita kirim ke pedalaman di Maluku, di Tasikmalaya juga ada kambing. Terus di sini juga ada 1 ekor sapi, tambah dengan titipan dari Bang Hotman itu aja. Bang Hotman kan akadnya dari aku juga jadinya kan di masjid tidak mungkin mengumumkan kurban atas nama non muslim. Nah, jadi Bang Hotman akadnya menyerahkan sapi kepada aku pribadi dan aku menyerahkan kepada masjid. Judulnya mungkin bukan korban ya, judulnya mungkin ya berbagi aja. Ya berbagi kan tidak ada larangan juga.